Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, semoga kalian selalu sehat ya. Oke, kali ini ibu akan menjelaskan terkait distribusi peluang binomial. Nah, bersama Bu Herma di video kali ini adalah video pertama ya untuk pembahasan materi di semester genap terkait materi prasyarat distribusi peluang binomial kelas 12 Matematika Peminatan. Mari kita simak penjelasan berikut. Oke, di distribusi peluang binomial kalian harus terlebih dahulu nih mempelajari materi prasyaratnya. Ya, ada apa aja materi prasyarat yang ada di distribusi peluang binomial? Yaitu ada peluang kejadian dan kombinasi. Nah, kalian pernah dengar kan apa sih itu peluang? Nah, kalian sebetulnya sudah mempelajarinya saat kalian di bangku SMP ya. Mari kita simak penjelasan berikut. Oke, distribusi peluang binomial. Ya. Di dalam distribusi peluang binomial yaitu ada KD 3.5 dan KD 4.5. Silakan kalian baca ya, yaitu terkait distribusi peluang binomial. Oke, langsung saja ke materi prasyaratnya. Yang pertama yaitu ada materi prasyarat terkait peluang suatu kejadian ya, bisa disebut juga sebagai probabilitas atau kemungkinan ya. Mungkin kalian sudah pernah dengar ya apa itu peluang ya. Peluang itu artinya kemungkinan ya anak-anak ya. Oke, di sini ada uraian. Misalkan S adalah ruang sampel dari suatu kejadian dengan setiap anggota S memiliki kesempatan muncul yang sama ya. Sedangkan A adalah himpunan bagian dari S, maka peluang terjadinya peristiwa A adalah, maka dari uraian tersebut didapatlah rumus peluang ya. Oke, di sini ada rumus peluang yang dimana dibacanya P A sama dengan NA dibagi NS ya, yang dimana PA merupakan yaitu peluang suatu kejadian A ya, dan NA merupakan banyaknya kejadian A dan NS adalah banyaknya ruang sampel ya. Jadi kalian harus ingat rumus peluang ya, PA sama dengan NA dibagi NS. Oke, lanjut. Agar lebih paham kita simak ya. Kita simak berikut ini contoh soal peluang. Oke, ada contoh soal. Sebuah dadu berisi angka 6 dilempar 1 kali. Berapa peluang munculnya mata dadu lebih dari angka 2? Oke, kalian pernah bermain monopoli atau pernah bermain ular tangga? Ya, saat bermain ular tangga, kalian sebelumnya harus melempar sebuah dadu kan? Nah, sebuah dadu ada titik 1, titik 2, sampai titik 6 ya. Nah, itu kita sama saja sedang mempelajari materi peluang ya. Oke, di sini soalnya adalah dilemparnya 1 kali ya, berisi angka 6. Ya, yang ditanya berapa peluang munculnya mata dadu lebih dari angka 2? Oke, penyelesaiannya. Sebelumnya kita harus tulis terlebih dahulu ya. S-nya ya, banyaknya ruang sampelnya. Oke, karena dilemparnya 1 kali dan dalam satu dadu itu kan ada 6 ya, ada titik 6, ada titik 1 ya kan, ada titik 2 sampai titik 6. Oke, maka di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, makanya NS sama dengan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ditulis NS sama dengan 6. Oke, misalkan A adalah kejadian munculnya mata dadu lebih dari 2. Nah, di sini ada A. Nah, yang diminta adalah mata dadu lebih dari 2. Lebih dari 2 itu kan ada 3, 4, 5, dan 6. Ya, maka di sini NA sama dengan 4.
Karena 1, 2, 3, 4. Maka Na sama dengan 4. Nah, karena sudah diketahui Ns dan Na-nya, tinggal kita masukkan saja ke rumus peluang. Ya, rumus peluang ada Na dibagi Ns, yang dimana Na-nya 4 dan Ns-nya 6. Kita sederhanakan nih, sebetulnya sampai sini sudah betul. Tapi kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, yaitu 4 dibagi 2 dan 6 dibagi 2 adalah 3. Maka, peluang munculnya mata dadu lebih dari angka 2 adalah 2/3. Paham ya untuk soal peluang? Oke, selanjutnya, yaitu ada materi prasyarat terkait kombinasi. Nah, apa nih kombinasi? Ya, kombinasi adalah suatu susunan objek-objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dari sekumpulan objek tanpa memperhatikan urutannya. Ya, misalkan ada A, B, C, C, B, A, dan B, C, A. Nah, di situ sebetulnya sama kan? Nah, artinya ada A, B, C, tapi enggak berurutan. Jadi di kombinasi ini kita enggak merhatikan urutannya, ya. Atau disebut juga memilih R dari N unsur tanpa memperhatikan urutannya. Oke, di sini ada rumus kombinasi nih, ya. Yang dimana C ini adalah kombinasi, ya, R dari N unsur, ya. Jadi kombinasi R dari N unsur sama dengan N faktorial dibagi R faktorial N dikurang R faktorial. Oke, yang dimana R-nya tidak boleh lebih dari N. Ya, R-nya harus kurang dari N. Dan R-nya harus lebih dari 0. Paham ya di sini? Oke, faktorial, tanda seru di bagian kombinasi ini dibacanya faktorial. Nah, misal ada 4 faktorial, ya. Jadi cara mencarinya adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, ya, sampai angka yang terkecil 1, ya. Oke, di sini ada contoh soal mengenai kombinasi. Pada Hari Guru diadakan upacara bendera yang diikuti oleh 50 orang yang ada di lapangan. Pada saat selesai upacara diadakan salam-salaman. Berapa banyak salaman yang dilakukan seluruhnya? Nah, kalian pernah ikut kan ya upacara Hari Guru waktu itu? Misalkan di sini di soal dihadiri oleh 50 orang. Nah, kalian bersalam-salaman, ya. Yang ditanya berapa banyaknya salaman yang dilakukan seluruhnya. Nah, bagaimana untuk mencarinya? Maka kita tulis terlebih dahulu N. N-nya itu banyaknya. Banyaknya ada 50 orang. Karena setiap salam-salaman, kita kan salaman gak mungkin ya sendiri. Ada 2 orang kalau saat kita melakukan salaman, ya, maka R-nya adalah 2. Maka C R dari N sama dengan ini rumusnya, ya. Maka tinggal kita substitusikan saja N-nya 50 faktorial, R-nya 2, lalu N-nya 50 dikurang R-nya 2. Maka kita selesaikan nih sama dengan 50 faktorial dibagi 2 faktorial, 50 dikurang 2 adalah 48 faktorial. Oke, di sini sama dengan 50 faktorial, yaitu 50 kali 49 kali 48. Nggak mungkin kan kita 50 dikali 49 kali 48 sampai dikali 1. Ya, kepanjangan. Nah, lihat, tanda pembaginya di sini ada 48. Ya, kita cukup sampai tulis 48 saja, karena bisa sama-sama kita coret, ya. Di sini 48 dan di bawahnya 48 bisa sama-sama kita coret, ya. 48 dibagi 48. Maka tersisalah di sini 50 kali 49 dibagi 2 kali 1, ya. Karena di sini kita bisa coret lagi 50 dibagi 2, karena 2 kali 1 kan 2, ya. Kita coret nih 50 bagi 2 dapatlah 2, 5 dikali 49 sama dengan 1225. Oke, sampai sini untuk materi prasyarat distribusi peluang binomial. Apakah ada pertanyaan?
Oke, selamat dan semangat belajar ya. Silakan simak video materi prasyarat yang Ibu berikan ya.